Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin karya Syekh Abdul Wahhab Asy'arani. Kitab ini menjelaskan tentang keteladanan para sufi sholihin dalam menjaga hati dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang telah berhasil melewati proses perjalanan dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang ditulis oleh mu'alif itu sangat penting sekali bagi kita yang hidup pada zaman sekarang, sehingga kita bisa meneladani bagaimana akhlak para sufi yang sholihin, dan tentunya merujuk pada akhlak baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan malam ini yaitu terkait wa min ahlakihim adamu istisrafi nufusihim ila hadiyati ahadin ja'a minal hijaz awisam masalah. Termasuk dari akhlaknya para sufi yang sholihin yaitu adamu istisrafi nufusihim, tidak menganggap mulia dirinya ya terhadap hadiah yang diberikan oleh seseorang yang datang dari Hijaz atau Sam. Hijaz atau Sam ini istilah yang populer pada zaman mu'alif mengarang kitab ya. Syam itu ya kita sudah tahu, yaitu wilayah sekitar Palestina dan sekitarnya itu masuk wilayah Sam. Kemudian Hijaz itu adalah wilayah dari sekitar Arab Saudi gitu ya. Itu masalan perumpamaan. Kalau konteksnya zaman sekarang ya, termasuk akhlaknya para sufi sholihin atau akhlaknya para salikin ya, kita yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah, meneladani akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW dan akhlaknya para sufi yang sholihin, yaitu tidak menganggap diri kita ini istimewa atau penting ketika saat mendapatkan hadiah. Kenapa mu'alif menulis pembahasan seperti ini? Karena lumrahnya atau lazimnya orang itu sudah terbiasa dengan diberikan hadiah yang baru datang dari bepergian jauh ya. Misalnya kalau zaman sekarang pulang dari umroh, pulang dari haji, atau pulang dari wisata-wisata lainnya, kemudian muncul dalam hatinya itu tomak, berharap dapat hadiah, dapat oleh-oleh. Nah, ini bagi masyarakat ya, umum ini dianggap biasa, dianggap wajar. Tapi bagi para salik, orang-orang yang menuju Allah, ini sama saja mengotori hatinya dari sesuatu selain Allah. Sebab akan memunculkan sifat tomak. Tomak itu apa? Berharap pemberian dari makhluk. Misalnya tadi,
ada teman yang umroh atau haji, kemudian berharap ya siapa tahu nanti dikasih hadiah. Jadi ini sudah masuk ke pikiran seseorang bahwa ketika ada teman pulang dari umroh atau haji atau dari luar negeri, itu pasti memberikan hadiah. Nah, lintasan seperti ini untuk para salik ya sudah tidak pantas. Karena ini akan mengotori hatinya, yaitu munculnya sifat tomak, berharap pemberian makhluk, berharap pemberian teman yang pulang dari haji atau umrah. Sebab tomak ini ya menjadi virus. Kalau penyakit tomak yang muncul di dalam dirinya itu dibiarkan, itu semakin mengakar dan menguat. Akhirnya tomak itu sudah menjadi perilaku dan akhlak. Setiap ada orang pulang dari haji umroh, selalu tomaknya dimunculkan. Datang silaturahmi. Padahal lintasannya ya pasti dapat oleh-oleh, pasti dapat ini, pasti dapat ini. Nah, munculnya tomak di dalam hati seorang salik, berharap diberikan sesuatu, ya hadiah dari orang yang baru datang dari umroh, dari haji, ini termasuk virus atau kotoran yang perlu dibersihkan. Karena itu salah satu caranya adalah adamu istisrafil nufusihim ila hadiyati ahadin, yaitu dengan cara menetralkan hatinya, tidak merasa apa-apa ketika diberi, artinya tidak kegeeran, ya, apalagi merasa istimewa gitu. Sehingga dengan menetralkan hati, tidak ada tomak di dalam hatinya, tidak ada harapan di dalam hatinya sesuatu yang ada pada makhluk, maka dia akan bisa merdeka dibandingkan membiarkan virus riya di dalam hatinya terus berkembang. Setiap ada orang pulang umroh haji selalu tomak, ekspresinya tomak itu tadi dengan cara silaturahmi. Lahiriahnya silaturahmi, tapi batinnya itu pengen mendapatkan hadiah, pengen mendapatkan sesuatu. Lah ini menurut orang-orang solihin, orang-orang yang menuju Allah, ini harus dibersihkan dari dalam hatinya. Maka apabila kita sudah bisa membersihkan hati kita dari tomak, maka nilai silaturahmi kita itu tulus ikhlas. Tidak ada embel-embel nanti dikasih hadiah, nanti dikasih oleh-oleh, tidak ada. Bagaimana kalau muncul? Ya, kalau muncul ya diusahakan ditenggelamkan, dihilangkan. Karena ini virus. Kalau dikasih ruang, selamanya akan muncul tomak dan tomak. Ini termasuk ya virus hati yang harus dibersihkan dari hati para salikin, yaitu orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi persoalan sederhana, ya. Para solihin ya membahas. Kenapa ini menjadi pembahasan? Karena kalau nggak diingatkan dengan penjelasan dalam kitab ini, itu akan menganggap biasa munculnya tomak pada saat ada teman pulang dari haji atau
Kita diajarkan supaya hati kita clear, bersih. Kalau silaturahmi, ya silaturahmi lillahi ta'ala. Tidak ada embel-embel dapat hadiah atau pengen ini itu, pengen itu. Nah, kalau hati kita bisa clear, nggak ada tomak, lah ini baru orang yang merdeka hatinya, ya, yang tidak tersandra oleh penyakit tomak. Sebab orang yang terinfeksi penyakit tomak itu, ya, dampaknya tidak bagus. Mulai dari sebelum berangkat sudah angen-angen, ya, terus terkadang terucap, ya, karena ekspresi dari batiniahnya itu kan biasanya akan muncul dalam bentuk ucapan. Mau kemana? Mau, ya, silaturahmi, ya, siapa tahu dapat oleh-oleh lah. Ini akan keluar dari dalam lisan. Terus misalkan dapat, ya, itu pun juga menambah penyakit tomak ini menjadi subur. Oh ya, ternyata tomak saya terwujud. Akhirnya apa? Besok lagi muncul tomak lagi. Besok lagi ada orang pulang dari umrah haji, tomak lagi. Nah, bagaimana kalau yang diinginkan itu tidak sesuai yang diharapkan? Contoh, dia berharap tomak tadi diberikan satu hadiah, ternyata sampai di rumahnya, sampai pulang tidak dapat apa-apa, atau dilalahnya yang punya rumah itu lupa. Pasti di dalam hatinya akan ngomel-ngomel, pasti akan gremeng. Karena apa? Karena apa yang menjadi niatan saat awal berangkat, yaitu tomak, diberikan sesuatu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan harapannya. Kalau kita ngaji tasawuf, ya, kita diajarkan jangan tomak sedikit pun, ya, terutama ketika kita silaturahmi kepada saudara yang lebih kaya misalnya, atau saudara yang dia pulang dari umroh haji, jangan lintaskan sedikit pun, yaitu untuk mendapatkan hadiah atau pemberian dari mereka. Harus dinetralkan. Kalau hati dinetralkan, ya, seandainya nanti mendapatkan hadiah itu mudah mengembalikan kepada Allah. Tetap yang dipandang Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan rezeki, gitu. Dan batinnya clear, nggak ada terus mengada-ngada sampai berterima kasih berlebih-lebihan, gitu. Tidak, ya biasa aja dapat, ya alhamdulillah. Secara syariat, ya mengucapkan terima kasih, tidak sampai berlebihan kemudian mengada-ngada. Nah, ini yang pertanda bahwa penyakit tomak itu sedang, ya, masuk di dalam hatinya, dan itu merusak tauhid, ya. Akhirnya selalu muncul dari tomak ke tomak itu. Maka dengan ngaji tasawuf seperti ini, oh, kita tahu ternyata ini penyakit batin. Kalau kita nggak bersihkan, ini bahaya. Kita akan menjadi tersandra oleh tomak. Kalau nggak dikasih gremeng, kalau dikasih akhirnya, ya, nyari perhatian, nyari muka. Ini bahayanya orang yang memiliki sifat tomak itu. Fala yuhdisu, maka jangan berbicara ahaduhum, seseorang, nafsahu, pada dirinya, bi anna fulanan, maka sesungguhnya fulan sayahdi, akan memberikan hadiah, ilayya, kepadaku, sasan. Sasa itu, ya, tempat untuk apa itu, santai-santai, ya, orang Timur Tengah itu kayak ada sedotan kemudian keluar asap, itu namanya sisa, ya, sasa. Au mudasan,
atau berharap mendapatkan oleh-oleh sendal atau sepatu, au fakihatan, atau berharap mendapatkan oleh-oleh kue, buah, kurma, atau macam-macam. Wa nahwu dzalik abadan, dan seperti itu abadan selamanya. Jadi ini jangan sampai muncul lintasan-lintasan tomak ini, jangan sampai muncul. Oh, saya datang silaturahmi ke saudara A, kan beliau punya ini, itu pasti nanti dikasih ini, pasti pulang disangoni. Nah, ini harus diklirkan, harus dibersihkan. Begitu juga saat lebaran juga. Jangan juga mendidik anak untuk menjadi ahli tomak. Menjadi ahli tomak itu diajak silaturahmi ke saudara ABCD, itu sudah masuk dalam pikirannya, itu nanti dikasih ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Nah, ini kalau jadi orang tua harus bisa mengajari anak-anaknya supaya tidak tomak. Bagaimana caranya? Ya dengan ilmu. Sebab kalau anak sudah mulai membiasakan tomak, datang ke saudara berharap diberikan sesuatu, itu akan menjadi mindset, akan menjadi attitude, akan menjadi kebiasaan. Ya, kalau suatu saat misalnya dalam kondisi tertentu tidak diberikan apa-apa, ya, pasti gremeng, ngedumel, ngomel, pasti akan nuduh pelit dan lain sebagainya. Ini dampak dari penyakit tomak yang tidak sesuai ekspektasi. Itu. Balhum ghafiluna an misli dzalik, bahwa orang-orang yang hatinya tomak itu adalah orang-orang yang ghafilun, hatinya lalai. Lalai dari apa? Dari mengingat Allah. Dari menyadari bahwa yang sesungguhnya memberikan rezeki itu Allah. Ini harus diklirkan. Tidak ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki. Kalau pandangan kita sudah turun kepada makhluk, kemudian berharap kepada makhluk, ini jatuhnya pada tomak. Maka harus diklirkan, dibersihkan. Ya, silaturahmi ya niatnya silaturahmi. Hatinya dibersihkan dari berharap sesuatu apapun. Nah, ketika hatinya bersih, suatu saat mendapatkan hadiah, itu mudah mengucapkan alhamdulillah, mengembalikan kepada Allah, ya, dibandingkan dia kemudian terus muncul tomak-tomak berikutnya. Sebab orang yang ditomak di awal itu pasti tomaknya akan beranak pinak. Berharap ini, berharap ini, berharap ini. Nah, ini harus dihilangkan, ya. Dan ini bagi orang tua penting sekali, jangan mendidik anak-anaknya, yaitu ketika diajak silaturahmi kemudian ada harapan nanti akan dikasih hadiah, akan dikasih uang saku, jangan. Harus dinetralkan niat silaturahmi, ya silaturahmi, soal nanti dapat hadiah, dan itu bukan tujuan. Sehingga anak menjadi bersih hatinya. Tapi kalau anak sudah dikotori dengan iming-iming dan harapan-harapan, khawatirnya kalau tidak dapat, kalau dapat penyakit tomaknya semakin kambuh, kalau tidak dapat kecewa, ngomel-ngomelnya juga semakin menjadi-jadi. Maka hum ghafilun, sesungguhnya orang yang ahli tomak itu adalah orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika, dan demikian itu, idza ahdu, ketika mereka memberikan hadiah ila man, kepada orang jaa yang datang, siapa man minas safari, dari pergi, al madkurin, yang disebut syai'an, sesuatu, ibtada'a, maka dia telah memulai.
Jadi kalau ada orang datang dari bepergian, kemudian kita silaturahmi, terus dilalahnya dikasih sesuatu, kok terus lintasan yang muncul ketika sebelum berangkat, siapa tahu nanti dikasih ini itu. Ketika dikasih benar, maka virus riya ini sudah mulai masuk ke dalam hatinya. Dan ini nanti akan terus berproses. Besok lagi silaturahmi muncul lagi. Besok lagi silaturahmi muncul lagi. La tuhaddisum anfusahum, dan janganlah kamu ya berbicara pada dirimu bi annahu, bahwa sesungguhnya orang tersebut saya yukafiuhum ala dzalik, akan memberikan hadiah pada dirimu ya atas hal tersebut. Jadi jangan sampai kemudian ada harapan, oh siapa tahu sayukafiuhum, siapa tahu dia nanti memberikan hadiah. Ini harus dibersihkan. Ini tentu materi terkait dengan pentingnya menetralkan hati dari toma ini ya khusus bagi orang-orang yang disebut dengan salikin, yaitu orang-orang yang menuju Allah ya, dan orang-orang yang ingin membersihkan hatinya dari bergantung selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Balhum ghafiluna an dzalik, bahkan mereka adalah orang-orang yang lalai. Kenapa lalai? Ya karena dia tidak sadar bahwa hakikatnya rizki itu dari Allah. Ya contoh, dia sudah berharap nih, oh kalau datang ke rumahnya saudara ini nanti pasti dikasih ini. Iya kalau dikasih, kalau tidak. Karena kan kondisinya orang ya bisa berubah. Dan bisa jadi Allah berkehendak lain. Tiba-tiba orangnya lupa. Maka apabila hatinya sudah muncul tomak, itu akan semakin sakit. Tapi kalau hatinya bersih dari tomak, yang dipandang adalah Allah. Sejak berangkat ya silaturahmi karena niat lillah, ketika sampai rumah dikasih atau tidak, hatinya juga bersih, clear, tidak ada harapan sesuatu ya kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa dzalika min babi su'udzon bi'akhim, dan ini bukan termasuk su'udzon terhadap saudaranya. Innama huwa min babi tarki tom'i, sesungguhnya hal tersebut termasuk bab meninggalkan tomak. Jadi tomak itu virus yang berbahaya, khususnya kalau kita bersilaturahmi kepada saudara atau keluarga ya. Wa in lazima faman dunnakhudun baki anna la yakafihu bisu'idun fadzalika laysa bimaqsudi lahum ya. Kalau orang yang memiliki pemahaman atau memiliki prinsip, dia datang silaturahmi ke rumah saudara atau teman, hatinya bersih, dikelirkan dulu. Tidak ada harapan sesuatu apapun. Ya tidak pengen hadiah, tidak pengen oleh-oleh, tidak pengen macam-macam. Supaya hatinya bersih. Ya, dan bahkan perlu dinetarkan. Annahu la yukafi'uhu. Yakin bahwa saudaraku, temanku nanti tidak akan ngasih apa-apa. Jadi dikosongkan. Annahu la yukafi, yakin bahwa teman itu pun juga tidak akan memberikan saya apa-apa. Dengan semacam suudon tadi. Kenapa? Bahayanya kalau husnudon tadi, wah saya pasti dikasih ini, dikasih. Ini dilawan, tidak. Ya saya yakin bahwa teman saya tidak akan ngasih saya. Apakah ini termasuk suudon? Tidak.
ini lebih preventif dalam rangka menjaga hati dari penyakit tomak. Wadzalika laisa bimaksudin lahum, dan ini sesungguhnya bukan tujuan dari ucapan kenapa harus menetralkan diri dengan membuang penyakit tomak, ya karena supaya hatinya tidak ternoda, tidak kecewa. Wala yuakhidul insan illa bima qasadahu, dan manusia itu tidak mendapatkan sesuatu kecuali apa yang menjadi tujuannya. Waqad kana, dan sungguh telah ada Sayyidul Ali Al-Khawas, ya. Ini Sayyid Ali Al-Khawas, seorang sufi yang masyhur rahimahullah. Idza sami'a, apabila telah mendengar siapa Sayyid Ali Al-Khawas, ahadan, seseorang, yadkuru, yang menjelaskan as'abat toma'i, tentang kesulitan membuang penyakit tomak. Wa yaqulu hadza kana husnudzon bi jiranihi, dan beliau juga berkata senantiasa husnudzon, ya, bi jirani, dengan tetangganya. Jadi hilangkan harapan-harapan tomak tadi, ingin diberi tetangga, ingin diberi saudara, ingin diberi teman. Ini awal mula penyakit tomak itu dari harapan-harapan kosong tadi. Nah, dampaknya apa? Negatifnya yaitu tadi kekecewaan, kemudian kita melupakan Allah Subhanahu. Kita tidak mampu bahwa hakikatnya yang memberikan rezeki itu Allah. Kita punya niat lintasan tomak, tapi kalau Allah tidak mengendaki ya nggak dapat. Maka jangan sampai kita membiasakan mensuburkan tomak di dalam hati kita, sebab kita akan menjadi orang yang merana dan kecewa pada saat yang kita harapkan ternyata kosong. Wa'lam, dan ketahuilah annau, sesungguhnya yang bangi seyogyanya laka bagimu inda ursilat, apabila dikirim apa hadiatun hadiah, wa alimat, dan mengetahui min akhika, dari saudaramu, al mukafaatu, yaitu penghargaan, alaihi, atasnya, lima huwa alaih, dari sesuatu yang atasnya, anil minal mur'ati, dari mur'ah, peminal ma'ruf, maka dari hal yang telah diketahui, antuh birau bidzalika ala lisanil qasid, hendaklah mengabarkan hal tersebut melalui lisan orang yang mempunyai tujuan. Wa taqulu lahu, dan kamu ucapkan lahu baginya, kul, katakanlah, li akhi, bagi saudaraku fulan, hadza amrun la yaslahiku mukafaatan alaihi wa qad uqsimu alaika bi adamil mukafah fi. Jadi salah satu untuk menolak secara halus, apa ini tidak salah? Kan saya tidak layak untuk mendapatkan hadiah ini. Ya, jangan sampai keliru. Ya, kalau bisa ya sampaikan kepada pemiliknya, mungkin ini salah, bukan saya. Ini sebagai salah satu cara supaya hatinya terhindar dari penyakit riya. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.